Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Septiani, NPM 23411175, kelas MNJ 23I. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sampel. Definisi sampel. Sampel adalah suatu himpunan bagian subset dari unit populasi, sedangkan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Menurut Jugianto 2008, mengemukakan bahwa sampel yang baik merupakan sampel yang akurat dan tepat. Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat akan memberikan kesimpulan riset yang tidak diharapkan atau yang dapat menghasilkan kesimpulan salah yang menyesatkan. Karakteristik sampel yang baik. Yang pertama yaitu sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel atau memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang selanjutnya yaitu sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari analisis untuk menjadi sampel. Selanjutnya, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh misalnya kesalahan dalam pemilihan sampel daripada melakukan sensus. Selanjutnya, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi disusun dari sampel statistika Kuncoro 2013. Metode pengambilan sampel. Proses pemilihan sampel merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berurutan. Nomor 1 yaitu dengan cara penentuan target populasi. Yang nomor 2 menentukan kerangka pemilihan sampel. Ketiga, menentukan pemilihan metode sampel. Keempat, penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel. Kelima, penentuan jumlah sampel. Keenam, pemilihan unit sampel aktual. Ketujuh, pelaksanaan penelitian. Metode pengambilan sampel. Menurut Jugianto 2008 ada dua metode pengambilan sampel, yaitu yang nomor 1 pengambilan sampel berbasis probabilitas atau pemilihan secara random. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pengambilan sampel secara non-probabilitas atau juga disebut pemilihan non-random. Metode pengambilan sampel berbasis probabilitas random sederhana. Pengambilan sampel secara random sederhana dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasi secara random. Sedangkan random kompleks, metode pengambilannya sampel secara random kompleks dapat berupa sistematik. Random sampling dilakukan dengan membagi populasi sebanyak bagian dan mengambil sebuah sampel pada masing-masing bagian dimulai dari bagian pertama secara random. Cluster sampling dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Startive sampling dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata, dan kemudian pengambilan sampel random sederhana dapat dilakukan di dalam masing-masing strata. Strata dapat berupa karakteristik tertentu, dan double sampling dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Metode pengambilan sampel berbasis non-probabilitas yaitu conveniencing sampling, yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel berbasis kehendak perisetnya. Yang selanjutnya yaitu purposive sampling, yaitu dilakukan dengan mengambil sampel populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Selanjutnya, judgment sampling, yaitu dilakukan dengan cara purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya, quota sampling, yaitu purposive sampling yang mengambil persentase sampelnya sesuai dengan persentase jumlah populasi. Selanjutnya, snowball sampling, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan, misalnya lewat news group di internet. Strategi pengumpulan data dan sumber datanya. Menurut Jugianto 2008, beberapa teknik pengambilan sampel dapat berupa sebagai berikut. Yang nomor 1, teknik observasi, wawancara, dan studi waktu dan gerak dilakukan secara pengamatan langsung di studi kasus dan di lapangan. Yang kedua, teknik eksperimen dan simulasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung untuk mendapatkan data laboratorium. Yang ketiga, teknik survei dilakukan untuk mendapatkan data opini individu. Keempat, teknik DLP dilakukan untuk mendapatkan teknik opini grup.
untuk mendapatkan data opini grup. Yang kelima, teknik analisis. Isi konten analisis dilakukan untuk mendapatkan data arsip primer. Sedangkan nomor 6, teknik pengambilan berbasis data dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Yang ketujuh adalah teknik model matematik dilakukan secara analitikal untuk mendapatkan data logik preset.